Halo semua, kembali lagi bersama saya Putu Wida. Kali ini kita akan bahas materi kuliah sistem operasi. Dan topik yang kita ambil hari ini adalah CPU scheduling. Baik, kita langsung mulai saja CPU scheduling. Nah, materi kita kali ini adalah konsep dasar, kemudian kriteria, kemudian algoritma. Nah, yang pertama adalah konsep dasar. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Ini konsep dasar adalah SO modern itu sifatnya multitasking. Jadi sistemnya sudah multitasking. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan CPU dengan memanfaatkan multi-programming. Nah, pada bagian kanan itu bisa dilihat ya, antara CPU burst dan I/O burst. Nah, mereka bergantian. Nah, inilah disebut dengan CPU I/O burst cycle. Jadi kapan CPU waiting dan kapan CPU execute. Nah, kemudian yang berikutnya adalah algoritma scheduling atau penjadwalan CPU. Nah, di sini bisa kita lihat dari proses, kemudian ada ready, kemudian ada waiting, dan ada terminated. Nah, algoritma scheduling ini bagaimana memilih proses pada memori sehingga siap untuk dieksekusi. Kemudian akhirnya akan memberikan waktu untuk CPU untuk memproses proses tersebut. Nah, berikutnya adalah bagaimana algoritma membuat keputusan pada sebuah proses ya. Nah, yang pertama adalah switch status dari running ke waiting. Nah, kemudian dari running ke ready, kemudian dari waiting ke ready, dan yang terakhir adalah terminated. Penjadwal 1 dan 4 di sini yaitu switch dari running ke waiting dan terminated itu adalah non-preemptive. Artinya apa? Itu adalah proses yang tidak bisa disela, ditunda, atau diinterupsi. Nah, sisanya proses 2 dan 3 itu adalah proses yang preemptif, artinya bisa disela, bisa diinterupsi. Oke, berikutnya adalah modul dispatcher. Oke, ini modul dispatcher ya, bukan modul dispatcher. Oke, modul dispatcher ini adalah suatu model yang memberikan kontrol kepada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Nah, fungsinya adalah ada switching context, kemudian ada switch to user mode. Nah, kemudian ada melompat ke lokasi yang lebih tepat dari user program untuk mulai kembali programnya. Nah, di sini ada henti proses, ada shift ya, kemudian jalankan proses atau restore. Nah, juga ada terdapat CPU idle. Nah, ini waktu terbuang. Di sinilah disebut dengan dispatcher latency. Berikutnya adalah kriteria penjadwal. Nah, kriteria penjadwal yang optimal itu adalah utilisasi CPU itu adalah maksimal, kemudian throughput itu adalah maksimal, turnaround time itu minimal, waiting time minimal, dan response time minimal. Nah, dengan begitu maka kinerja CPU akan menjadi maksimal, dan ini disebut dengan penjadwalan yang optimal. Berikutnya adalah algoritma penjadwalan. Nah, pada algoritma penjadwalan ini ada 4 algoritma yang dikenal ya. Yang pertama adalah FCFS atau first come first serve. Secara sederhana di sini siapa yang datang duluan dialah yang akan dilayani duluan. Kemudian ada SJF, shortest job first. Jadi siapa memiliki burst time lebih kecil maka dia akan diproses lebih dulu. Kemudian ada priority pada bagian bawah ini ya, bawah kiri priority. Nah, siapa yang memiliki priority lebih tinggi maka dia akan diproses lebih dahulu. Dan yang terakhir adalah round robin. Nah, di round robin ini semua proses akan mendapatkan kesempatan yang sama. Yang pertama adalah FCFS. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah FIFO
queue ya. Jadi siapa yang datang pertama, kemudian dialah yang dilayani duluan. Kemudian sifatnya adalah non preemptive. Jadi FIFO ini tidak bisa disela, diinterupsi. Kemudian sini ada contoh ya. Jadi ketika misalnya prosesnya ada 3 di sini, di mana yang pertama itu adalah burst time-nya 24 ya. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah 3 milidetik gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian yang kita cari di sini adalah average waiting time. Nah, berapakah average waiting time-nya? Untuk P1 itu average-nya waiting time-nya adalah 0 ya. 0. Kemudian untuk P2 itu waiting time-nya adalah 24. Nah, untuk proses 3 itu waiting time-nya adalah 27. Sehingga di sini akan menjadi 51. Nah, karena ini rata-rata, maka ini dibagi 3, ini menjadi hasilnya adalah 17 milidetik. Nah, itulah average waiting time untuk proses yang ini. Jadi 17 milidetik untuk rata-rata waktu tunggunya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau kita ubah prosesnya atau kedatangannya? Kedatangan pertama adalah P2, kemudian P3, kemudian P1. Sehingga di sini bisa kita lihat P2 waiting time-nya adalah 0. Kemudian P3 itu waiting time-nya adalah 3. Dan P1 itu waiting time-nya adalah 6. Sehingga di sini bisa dilihat 9 dibagi 3. Hasilnya milidetik. Sangat jauh sekali berbeda. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah ketika proses yang datang duluan itu memiliki burst time yang lebih tinggi, maka di situ akan menjadi waiting time-nya akan menjadi semakin lama. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah SJF, Shortest Job First. Nah, di sini mengerjakan CPU burst terpendek duluan gitu ya. Jadi skemanya ada 2, ada preemptive dan ada non preemptive. Nah, contohnya seperti berikut ya. Ini adalah proses yang non preemptive, artinya proses akan diproses setelah proses yang sebelumnya atau yang sedang dikerjakan itu selesai. Sehingga ketika misalnya proses 1 dikerjakan, di sini ada 7 ya. Nah, sini ada 7. Nah, sini 7 titik dulu dikerjakan. Baru kemudian pada detik ke-7 di sini semua proses sudah sampai. Jadi kita bisa lihat keempat proses ini ada pada detik ke-7. Dan proses pertama itu sudah selesai. Ini sudah selesai. Sehingga sisanya adalah proses 2, 3, dan 4. Ini akan dilihat burst time-nya. Yang manakah burst time yang lebih kecil? Nah, dari 2, 3, dan 4 ada P3 yang burst time-nya kecil. Sehingga inilah yang akan dikerjakan dahulu seperti ini. Nah, kemudian berapakah average waiting time-nya? Nah, di sini bisa kita lihat proses 1 itu memerlukan 0, kemudian proses 3 itu memerlukan 7, proses 2 itu memerlukan 8, dan proses 4 itu memerlukan 12 milidetik ya. Sehingga di sini ada 27 milidetik. Kalau ini dibagi 4, nah ini sekitar 6,75 milidetik. Ya, kira-kira itu. Jadi 6,75 milisecond. Nah, itulah average waiting time atau rata-rata waktu tunggunya. Nah, kemudian yang ini adalah SJF preemptive. Nah, bisa dilihat sini. SJF preemptive akan mengecek burst time ketika ada proses yang datang. Berapakah average waiting time-nya? Yang pertama adalah P1. P1 menunggu 0. Kemudian P2
P2 begitu datang dia langsung dikerjakan, menunggu juga 0. Nah kemudian P3 dia, baru datang di detik keempat langsung dikerjakan juga 0. Kemudian setelah P3 P2. Nah P2 ini mengerjakan dari 2 ke 5 itu menunggu 3 detik. Jadi tambah 3. Kemudian P4 nya begitu datang langsung dikerjakan berarti 0. Kemudian P1 lagi. Nah P1 ini dari 0 ke 2 sampai 11, artinya ada 9. Oke, di sini ada 12 dibagi 4, 3 milidetik. Baik, demikian materi speed scheduling bagian pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.